Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan, hari ini Rabu 7 Agustus 2024. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur 107 ayat 33 sampai dengan 43. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kemurahan, kebaikan, pertolongan-Mu yang hadir memberkati, menolong, dan menyegarkan kami. Sehingga dalam segala hal yang kami tanggung, kami benar-benar menemukan Engkau yang hadir dalam mujizat dan karya-Mu yang besar. Maka kami percaya firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kemurahan-Mu yang menjadi pengharapan kami. Bahwa dalam segala masa, dalam segala peristiwa yang kami jalani, berkat kemurahan-Mu itu senantiasa tersedia atas kami Tuhan. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya dan melakukannya. Mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami, karena kami percaya kemurahan dan keselamatan-Mu ya Tuhan, menyatakan pengampunan itu kepada kami. Di dalam-Mu, ya Tuhan Yesus, sang sumber sabda dan kebenaran, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur 107 ayat 33 sampai dengan 43. Demikian sabda Tuhan. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersukacita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Rabu 7 Agustus 2024 adalah memperhatikan kemurahan Tuhan. Kita adalah orang-orang merdeka. Seperti apa gambaran kita sebagai orang yang merdeka? Saat ini, saya bisa menghirup udara atau oksigen dengan bebas. Tidak perlu dibatasi. Tidak perlu bayar. Tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan bukan hanya di ruangan ini. Ketika nanti saya keluar beraktivitas, melanjutkan pelayanan dan semuanya, atau dalam aktivitas berikutnya di hari-hari selanjutnya, dengan sendirinya saya bisa menarik nafas. Tidak kemudian mencari, tidak. Hanya diam, udara masuk. Dan dengan sendirinya ada kebebasan juga dalam diri saya. Hidung menyedot dengan sendirinya, paru-paru, dan semuanya. Itu sebagai contoh bahwa kita diberikan kemerdekaan atau kebebasan oleh Tuhan. Tidur nyenyak,
makan enak, dan semua yang kita rasakan, bukankah menunjukkan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita bersama. Seringkali kita hanya menggambarkan kemerdekaan, kebebasan, berarti lepas dari tekanan, dari penjajahan, dan dari berbagai keterancaman. Ya, betul. Tetapi ada hal-hal yang menunjukkan bahwa anugerah Tuhan yang menyelamatkan, yang membebaskan, memerdekakan itu ada dalam ruang dan waktu kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian kita diharapkan bisa menghayati kehidupan ini sebagai buah karya kasih Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Dengan mengingat, dengan merasakan, dengan berjumpa, dan memikirkan, merefleksikan semuanya, tentu kita hanya bisa bersyukur. Apapun itu kita harus bersyukur. Termasuk dalam bulan kebangsaan ini, kita bersyukur. Di negara kita Indonesia, bukankah kita bisa mandi jebar-jebur pakai gayung? Sampai mungkin airnya muncrat ke dinding, sampai ke atas. Mungkin sampai gayungnya jatuh. Atau pakai shower. Segar. Dan bisa mandi berkali-kali. Bayangkan di negeri lain. Ada matahari yang selalu bersinar. Dan keindahan alam. Suasana yang enak, nyaman, bisa bertegur sapa dengan tetangga. Lek, Bude, njaluk terasine, njaluk lombok. Atau pergi ke angkringan ngekek-ngekek sambil minum kopi. Atau sekarang kita sedang dalam bulan kemerdekaan ini atau bulan kebangsaan di berbagai tempat dimeriahkan dengan berbagai perlombaan. Bukankah ini ada kemurahan Tuhan yang telah berbicara atas bangsa dan negara kita Indonesia? Kita bersyukur ada di Indonesia. Mungkin banyak orang bermimpi, wah lebih baik di Eropa, lebih baik di Amerika, lebih baik di Australia. Yakinlah kalau Tuhan sudah menetapkan dan kemudian mencipta kita di bumi Indonesia, kita harus bersyukur. Inilah kemurahan Tuhan. Maka dalam teks yang kita renungkan hari ini, pemazmur merefleksikan semua kehidupannya. Ia melihat, memandang, dan mengenal dengan baik bagaimana Tuhan berkarya dalam seluruh kehidupan. Tentu dengan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Yang paling nampak, paling kuat, menjadi kesan yang dalam bagi sang pemazmur. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-41. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur dan mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Ayat 36 sampai dengan 37 berbicara tentang orang-orang yang lapar. Kalau membaca ayat 41, tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Ayat 36 sampai dengan 37 dan kemudian ayat 41 menunjukkan Tuhan berpihak dalam kemurahannya kepada orang-orang lapar dan orang-orang miskin. Ini menjadi menarik. Bahwa kemurahan Tuhan hadir kepada siapa saja. Dan kemurahan Tuhan membela keadaan setiap orang dalam lapar dan miskinnya. Maka bisa ditafsirkan secara lebih luas, yang lapar dan miskin bukan saja mereka soal kekurangan makan. Miskin berarti kekurangan harta. Oh, bukan itu saja. Tetapi bagaimana orang itu tidak berdaya, tidak mampu, dan tidak sanggup
dalam banyak hal. Entah karena dalam sebuah peristiwa, entah karena sesuatu yang menekan dirinya, entah karena dia punya pergumulan-pergulatan dan lain sebagainya. Tetapi kembali, Tuhan membela setiap orang, bahkan yang paling dasar, paling yang direndahkan, paling dianggap tidak berdaya. Tuhan hadir. Tentu syaratnya adalah, kata ditempatkannya nyanya besar, berarti orang tersebut harus kemudian mencari wajah Tuhan. Orang itu harus benar-benar merdeka dalam dirinya. Untuk apa? Dibebaskan. Untuk menikmati kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan. Apapun itu. Dari setiap ketidakberdayaan, ketidakmampuan, tetapi kemudian percaya bahwa Tuhan sanggup dengan kemurahannya memulihkan dari situasi lapar, situasi miskin. Berbeda dengan orang-orang yang disebutkan di ayat 33 sampai dengan 34. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dua teks ini kan paradoks atau saling bertentangan. Jadi jelas, kalau orang hidup dalam kejahatan, sesungguhnya dia tidak merdeka, tidak bebas. Hidupnya seperti disebutkan menjadi di padang gurun dan tanah yang gersang. Oh, sepertinya berlimpah semuanya dengan kejahatannya. Tetapi sesungguhnya hatinya, saya yakin, disebut seperti di teks ini, gersang. Tidak menemukan kesegaran. Merasa dioyak-oyak terus oleh siapa saja. Merasa terancam. Dan lain sebagainya. Dan tidak memiliki kehidupan itu sendiri. Maka yang tadi, yang miskin dan lapar, Tuhan bela asalkan orang-orang ini harus merdeka dari kejahatan, tetapi harus kemudian dalam kemerdekaan yang penuh membebaskan dirinya dari kejahatan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka pesan apa yang kita terima? Yang pertama, dalam tema memperhatikan kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan kita. Mari kita rawat kemerdekaan dalam diri kita yang Tuhan sudah anugerahkan. Kalau Ia sudah menebus kita, maka teruslah kita hidup sebagai umat tebusan yang sudah dimerdekakan. Cara hidup kita bukan cara hidup untuk melakukan kejahatan dan lain-lainnya. Kebencian, fitnah, hidup tidak kudus, porno, dan lain sebagainya. Kemerdekaan yang kita sudah terima dari Tuhan kiranya yang memampukan kita untuk bersandar kepada Tuhan. Maka yakinlah jika kita bersandar pada Tuhan, kemurahan Tuhan juga hadir memberkati kita. Kemurahan itu hadir jadi pengharapan kita. Karena kita sudah dibebaskan, dimerdekakan. Maka kita hanya berserah saja kepadanya. Maka Ia akan bertindak, menyatakan berkat-Nya. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Sehingga apapun yang kita kerjakan akan berhasil dan berbuah. Jika kita menjadi orang yang merdeka dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pesan yang kedua, situasi apapun yang kadang membuat kita lapar, butuh kesegaran, butuh untuk kenyang dalam artian dikuatkan dalam segala hal. Mungkin dalam keadaan miskin, kita merasa sendiri, merasa bahwa kita ditindas oleh suatu keadaan dan lain sebagainya. Tapi yakinlah, seperti di ayat 38, diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat. Dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Berkat Tuhan membela, berkat Tuhan penuh kepada kita yang dengan sadar bahwa kita lapar, bahwa kita miskin. Dengan lapar dan kemiskinan kita hantarkan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyatakan kuasanya kepada kita bersama.
Bahkan seperti di ayat 41, tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan. Dibentenginya, dilindungi, diselamatkan. Untuk itu, setiap keadaan apapun yang sedang terjadi atas hidup kita, yakinlah bahwa Tuhan akan menyatakan cara kerjanya yang menghidupkan kita. Maka jangan pernah putus asa dan lelah. Tapi harus selalu memiliki pengharapan bahwa Tuhan membela kita. Dan sebagai penutup, dalam tema memperhatikan kemurahan Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang ke-43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Mari kita perhatikan kembali. Tuhan yang telah membebaskan, Tuhan yang telah memerdekakan. Dengan mukjizatnya, dengan karyanya, dengan cara kerjanya, dengan pertolongannya, dengan berbagai hal yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Mari kita perhatikan satu persatu. Sehingga ketika kita memperhatikan kemurahan Tuhan semuanya, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah Sang Pembebas. Tuhan yang memerdekakan kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Sehingga dengan memperhatikan kemurahan Tuhan itu, kita menjadi percaya bahwa setiap langkah yang kita jalani senantiasa dalam keselamatannya yang menyatakan kemurahan kepada kita. Kini, nanti, dan sepanjang masa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu, bahwa Engkau hadir bersama kami dalam kemurahan-Mu yang tak terbatas. Maka biarlah kami memperhatikan di setiap kemurahan-Mu itu, supaya kami terus percaya bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Asalkan kami benar hidup kudus, hidup baik dan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Maka yang dari-Mu Tuhan berkelimpahan. Bahkan dalam setiap kondisi kami yang lapar, miskin, tak berdaya, Engkau membela dan berpihak pada kami. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, untuk mewujudkan kesetiaan kami sebagai orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dilayakan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu telah hadir. Firman-Mu telah dinyatakan kepada kami. Maka kami yakin Tuhan, kebenaran-Mu juga dinyatakan oleh kuasa kasih dan pemulihan atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Endang Joko Widodo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntali, Anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Ronald Permenas Kinoga, Anak Nasya Alana, demikian juga atas Ibu Sisilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Kasih-Mu Tuhan yang menyatakan kuasa, kasih-Mu yang menyatakan kekuatan, penghiburan, dan pemulihan atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga di dalam kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Ya Tuhan, kasih-Mu juga hadir, memberikan kekuatan, penyertaan, dan berkat-Mu Tuhan, yang senantiasa menyegarkan atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berkatilah dan tolonglah, berikan kesabaran, ketabahan, damai sejahtera, dan berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing, baik dalam kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, dalam situasi ekonomi rumah tangga kami, dan berbagai rupa-rupa pergulatan, pergumulan, kerinduan, dan harapan kami.
Kami percaya Tuhan besarlah kemurahan-Mu. Maka kami yakin kemurahan-Mu menjawab, yang membela, yang membebaskan, memerdekakan kami Tuhan, melalui kuasa mukjizat-Mu. Mampukan kami percaya bahwa yang dari-Mu Tuhan akan datang, membentengi, bahkan melimpahi kami Tuhan, dengan yang tak terbatas oleh berkat-Mu dan mukjizat-Mu itu. Maka kami percaya Engkau juga memberkati kehidupan anak dan cucu kami dalam kehidupan rumah tangga mereka, pendidikan mereka, usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Tolonglah Tuhan, topanglah dalam anugerah-Mu yang menyelamatkan. Baik mereka yang tinggal di kota Yogyakarta, di kota-kota di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Berkatilah mereka dan tolonglah mereka Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan gereja GKJ Sari Mulyo. Kami percaya Tuhan, kasih, kemurahan, dan berkat-Mu hadir atas gereja-Mu GKJ Sari Mulyo. Kami percaya Tuhan, sehingga kasih kuasa-Mu Tuhan, yang tinggal bersama kami, sehingga kami terus dipersatukan di dalam terang-Mu, kuasa, dan kebenaran-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga besar mendiang Bapak Bambang Priambodo. Ketika Engkau sudah memanggil hamba-Mu kemarin Tuhan, kami percaya anugerah keselamatan Engkau nyatakan dalam kehidupan Bapak Bambang. Dan anugerah keselamatan-Mu juga atas kehidupan istri Bapak Bambang, yaitu Ibu Tanti. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan terlebih terus meraihkan keberlanjutan kehidupan dalam kasih dan kemurahan-Mu, sehingga Ibu Tanti terus percaya bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah tersembunyi atas setiap kenyataan dan peristiwa hidupnya yang akan dijalani ke depan. Berkati Ibu Tanti, berkati juga keluarga Bapak Kristanto Hartadi dan Ibu Penatua Hastrina Hediati, dan juga berkati Mas Wawan. Kami percaya anugerah-Mu yang besar memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang berduka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami merayakan kemerdekaan bangsa dan negara kami. Dalam bulan kebangsaan ini Tuhan, biarlah kami terus bersyukur. Kemurahan-Mu telah terjadi atas bangsa kami Indonesia. Maka biarlah kemurahan-Mu itu kami rayakan. Dan kami menjaga semesta ini Tuhan, di negara di mana kami hidup. Dan kami menjaga juga toleransi, menjaga kebersamaan, menjaga juga hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar kami. Dan kami juga menjaga keutuhan negara kami Indonesia. Maka berkatilah Tuhan kami untuk bisa mewujud nyatakan dan merayakan bulan kebangsaan ini dengan syukur dalam setiap tindakan kami, ucapan kami yang menjadi berkat atas kehidupan bersama dengan yang lain. Berkati bangsa dan negara kami, termasuk berkati para pemimpin bangsa kami Indonesia. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber rahmat, berkat, kasih setia, dan kebenaran, serta keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.